Mobil teraman di dunia berubah menjadi jebakan maut ketika Sandra yang diperankan, Katrina Bowden, dan putranya mengalami kecelakaan mobil di antah berantah. Dengan putranya terjebak di dalam mobil yang dikenal anti peluru, Sandra harus berjuang untuk menyelamatkannya. Ini adalah kisah tentang seorang ibu dan putranya yang terjebak di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Dia mencoba melakukan segala usaha untuk mengeluarkan putranya dari sana. Film ini dirilis pada tahun 2016. Sebelum film dimulai, mari kita lihat iklan tentang sebuah mobil modern dari perusahaan Monolith yang mengklaim bahwa mobil tersebut telah tercatat sebagai mobil teraman di dunia, karena mobil tersebut memiliki kaca anti pecah dan dilengkapi ban yang sangat kuat serta bodi mobil yang sangat kuat secara keseluruhan. Untuk memastikan keselamatan pengguna, mobil ini juga dilengkapi sensor yang bisa mengetahui berat penumpang dan memastikan mobil Anda tidak akan dijarah atau kemalingan. Aplikasi smartphone yang terhubung, yang digunakan untuk mengontrol semua fitur, sementara di dalam mobil juga tersedia asisten virtual Lilith yang terkenal yang membantu pengendara berinteraksi antar muka dengan pengguna. Inilah kisahnya. Ada seorang wanita dan seorang anak laki-laki di kursi belakang mobil yang disebutkan di atas. Anak kecil itu adalah putranya dan mereka akan ke rumah neneknya. Saat dia berbicara dengan asisten Lilith, bahwa namanya adalah Sandra dan anaknya bernama David yang berusia 2 tahun. Ayah anak itu bernama Carl adalah seorang pilot yang tidak bisa datang karena kesibukan. Mereka menerima telepon dari Carl yang memberitahu mereka bahwa dia berada di bandara pusat setelah penerbangannya. Kemudian mereka berhenti di pompa bensin, dan Sandra membawa David ke kamar mandi dan mengganti popoknya. Dan dia melihat ada beberapa gadis tertawa. Ketika berada dalam toko, Sandra melihat seseorang mencoba masuk ke mobilnya. Sandra tidak khawatir karena mobilnya sangat modern, lalu dia mengeluarkan ponsel cerdasnya dan mengunci kendaraan dengan aplikasi mobilnya. Sandra baru menyadari bahwa putranya tidak bersamanya. Dia berlari keluar dan terus mencari, dan Sandra melihat gadis-gadis yang tertawa di dalam tadi dan Sandra menemukan David dengan mereka, dan membawa David ke mobilnya dan mengaktifkan fitur Vault. Fitur ini adalah fitur yang memisahkan Anda dengan kejadian yang terjadi di luar mobil. Sandra pun merasa lega dan melanjutkan perjalanannya. Sandra memiliki banyak waktu dan sebelum mereka sampai ke tujuan mereka. Sandra menelepon Jessica sahabatnya, dan Jessica mengatakan dia berada di sebuah hotel dekat bandara pusat dengan suaminya yang bernama Carl, dan Sandra ingat perkataan Carl bahwa dia juga berada di situ. Dan Sandra merasa kecewa dan patah hati bahwa suaminya telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dia sangat marah dan hancur, dan ketika sampai di rumah ibunya, dia tidak langsung masuk tapi langsung menghubungi suaminya, tetapi suaminya tidak menjawab telepon, dan dia memutuskan untuk segera ke bandara pusat menemui suaminya Carl. Ketika di perjalanan dia melihat papan yang menunjukkan 320 mil jarak jauhnya ke tujuan. Saat mengemudi, Lilith mengatakan kepadanya telah terjadi kecelakaan besar di jalan raya. Dan itu bisa membuang banyak waktu, kemudian Lilith menyarankan rute lain yang bisa menghemat waktu, namun rute itu sepi dan tidak banyak yang menggunakan rute itu. Namun Sandra yakin dengan mobil yang dikendarainya, adalah mobil teraman sebagai pemenang penghargaan. Dan dia tidak sabar untuk menemui suaminya. Lalu Sandra mengambil rute yang disarankan. Segalanya menjadi kasar saat matahari terbenam. Sandra merasa sulit mengemudi karena sangat lelah dan jalan yang berkabut dan tidak dapat melihat jalan dengan baik. Dia terus mengemudi dan tidak melihat orang yang lewat, sampai dia melihat gardu listrik. Sandra pun tidak keluar mobil, karena tidak ada seorang pun di sana. Dan Sandra menjadi gugup dan kehilangan fokus dengan menabrak rusa. David mulai menangis dan Sandra memberikan smartphone untuk membuatnya diam. Sandra kemudian keluar dari mobilnya untuk memeriksa rusa dan ternyata rusa itu masih hidup dan terjebak di depan bawah mobilnya. Kemudian Sandra memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan rusa tersebut, namun Sandra lupa bahwa dia meninggalkan David dalam mobil dan ponsel cerdasnya yang memiliki aplikasi mobil tersebut. David menggerakkan jari-jarinya dan membuka aplikasi ponsel cerdas dan menyalakan Vault fitur. Dan ketika Sandra menyadari hal ini, dia mencoba untuk membuka pintu tapi sudah terlambat,
karena fitur ini sudah diaktifkan dan sangat sedikit yang bisa dia lakukan dari luar. Sandra merasa frustasi dengan segalanya dan mulai meneriaki anaknya, dan anak itu menjadi takut dan menjatuhkan ponsel itu. Sandra menyadari dengan semua fitur yang ada pada mobil yang dikendarainya. Dan dia mulai memecahkan kaca dengan batu tetapi tidak berhasil. Sandra mulai memikirkan cara lain dan memutuskan untuk berjalan kembali ke gardu listrik yang dia lewati. Dia berjalan di jalan yang sepi dan akhirnya sampai. Sandra berteriak minta pertolongan, tetapi tidak ada orang yang tampak di sana. Dia melompati pagar dan masuk ke sebuah ruangan, tetapi tidak ada yang ditemukan di sana. Dia melihat beberapa barang yang dapat membantunya dalam situasi itu, dan dia mengambil kunci pas besar dan senter. Dia bahkan mencoba untuk menggunakan telepon di sana tapi sia-sia. Dan ketika akan keluar dari sana, dia melihat bahwa dia juga diikuti oleh binatang buas yaitu anjing hutan. Dan ketika sampai di mobilnya, anjing hutan mencoba menyerangnya tetapi dia naik ke atap mobil dan menakuti binatang itu tapi sia-sia. Dan Sandra kemudian memukul mobilnya dengan keras sehingga alarm mobil berbunyi yang membuat anjing hutan takut dan pergi. Sandra kemudian melihat David kesulitan bernapas, kemudian dia berusaha menenangkan putranya dan dia tertidur. Saat dia berbaring, dia juga tertidur di kap mobil dan ketika dia bangun di pagi hari matahari sudah cerah, dan Sandra segera memeriksa David dan dia terlihat sangat lemah karena dia sudah lama tidak makan dan dia juga mengalami dehidrasi. Ini adalah daerah yang benar-benar terisolasi dan tak ada tempat berteduh. Ketika Sandra mencoba melihat-lihat dia tidak menemukan tanda-tanda orang di luar sana, bahkan di siang hari yang cerah. Dan Sandra memutuskan untuk mendapatkan bantuan dengan berjalan bermil-mil dan menemukan sungai lalu dia minum serta terus berjalan. Dia menemukan pangkalan udara yang sepi dan di sana juga dia melihat pesawat. Di sisi lain suhu naik dan kipas darurat akhirnya menyala. Sandra melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun keluar dari sana. Kemudian dia masuk ke pesawat dan menemukan beberapa minuman, korek api, bensin serta sepasang ban pesawat, kemudian menggunakan ban dan bensin itu untuk menyalakan api dengan harapan menarik perhatian orang dan mendapatkan bantuan. Sandra mengisi galon dengan air sungai dan mulai berjalan kembali ke mobilnya. Sandra bergegas memeriksa David dan melihat semua mukanya merah, karena dehidrasi parah dan suhu dalam mobil. Kemudian dia naik ke atap dan menuangkan galon penuh air ke atap untuk mendinginkannya, tapi sia-sia karena anaknya akan mati dalam mobil. Dia kemudian menyalakan api dekat mobil, berharap sensor akan mendeteksi asap dan membuka jendela tapi itu menjadi bumerang, karena kipas pendingin darurat bahkan berhenti untuk mencegah asap masuk ke dalam mobil. Sandra sekarang kelelahan, tertidur dan bermimpi di mana dia melihat dia datang untuk melihat tempat kecelakaan setahun lalu dan menyalahkan Carl. Setelah beberapa saat dia bangun dan menyadari bahwa dia hanya bermimpi, Sandra melihat anjing hutan telah kembali dan akan menyerang. Dia mencoba naik ke atap mobil tapi terlalu panas kemudian Sandra turun ke bawah mobil, tetapi makhluk itu menggigit kakinya. Saat itulah dia menyadari bahwa anjing hutan sebenarnya menginginkan rusa yang mati tepat di bawah mobilnya. Dan ketika anjing hutan menyeret rusa dari mobilnya, Sandra mulai berguling ke belakang menghentikan mobil, dan mobilnya menabrak batu dan menghentikan mobilnya. Sandra kemudian berdiri di tepi tebing dan menatap ke bawah. Dia mendapatkan ide yang sangat beresiko. Dia ingat kartu yang dia lihat sebelumnya di mana untuk mendapatkan berlian mereka memutuskan memecahkan brankas. Ini adalah ide yang dia dapat, dengan mendorong mobil ke bawah tebing dan pintu akan terbuka. Dia sangat menyadari bahwa David masih di dalam mobil dan bisa terluka, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sandra menghancurkan batu dengan kunci pas yang menahan laju kendaraan ke tebing. Kemudian dia mendorong mobilnya ke tebing agar jatuh namun sensor mobil tersebut mulai berfungsi dan menyadari mobil jatuh dari ketinggian, sensor mobil mulai bekerja sebagai keseimbangan mobil akan tekanan gravitasi untuk jatuh tegak. Dan saat mendarat tegak itu tidak membahayakan anak di dalam mobil. Pada saat itu mode besi pada mobil dinonaktifkan pada saat kecelakaan sehingga penyelamat bisa datang dan membuka pintu. Sandra segera turun dari tebing, dan mendekati mobil dan membuka pintu serta mengeluarkan David. Dia kemudian bergegas pergi ke tempat yang teduh, dan menanggalkan pakaiannya untuk menormalkan suhu tubuh anaknya.
Saat dia melihat kondisi anaknya, dia memutuskan untuk keluar dari tempat itu, dan ketika Sandra dan David kembali ke mobil, seketika itu juga seluruh sistem mobil restart. Dia kemudian mengatur mobil ke mode off-road ekstrim, dan dia mulai menaiki tebing dan berhasil sampai ke jalan dan Sandra tidak menyerah, dan terus berjalan menuju rumah sakit. Selanjutnya Sandra dan David tiba di rumah sakit. Kemudian Sandra melihat anaknya yang terbaring di sampingnya, dia menangis dan cemas dengan keselamatan anaknya. Dan saat dia memanggil anaknya, David membuka mata dan memanggil ibunya untuk pertama kalinya. Sandra tersenyum saat dia mendengar dipanggil oleh anaknya, Sandra bahagia dan senang. Dan disinilah akhir dari film ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.